Bab 135. Sampai jumpa di kota Jiang. Kamu bisa menyembuhkannya. Mendengar kata-kata Louis Lu, Charlotte Xiong sedikit membeku. Lalu menoleh dan bertanya pada suaminya, apa latar belakang temanmu ini? Leo Zhao berkata sambil tersenyum pahit, ini adalah teman aku dari panti asuhan. Kali ini dia yang datang untuk memintaku membantunya mencari pekerjaan. Memintamu membantunya mencari pekerjaan. Charlotte Xiong menjadi lebih curiga, bukankah orang ini mengatakan dia adalah seorang dokter? Mengapa dia masih perlu meminta seseorang untuk mencarikannya pekerjaan? Tidak bisa diandalkan. Jadi Charlotte Xiong mengabaikan Louis Lu dan memarahi Leo Zhao, jangan lama-lama, cepatlah bawa kami ke kota Jiang. Leo Zhao hanya bisa patuh sambil menatap Louis Lu dengan tatapan tak berdaya. Tidak hanya istrinya yang tidak mempercayai Louis Lu, bahkan Leo Zhao sendiri merasa Louis Lu tidak bisa diandalkan. Jika kamu benar-benar seorang dokter, mengapa kamu berada dalam situasi yang menyedihkan seperti ini? Louis Lu tahu bahwa kesalahpahaman ini menjadi semakin dalam, tetapi dia tidak menjelaskan. Sebaliknya, dia mengangkat bahu dan berkata pada Leo Zhao, sampai jumpa di kota Jiang. Setelah mengatakan itu, dia menaiki sepeda ontelnya dan pergi. Leo Zhao dan istrinya terdiam sejenak, tidak mengerti apa yang dimaksud Louis Lu dengan kalimat, sampai jumpa di kota Jiang. Tapi setelah melihat Louis Lu naik sepeda, Charlotte Xiong langsung mengerutkan kening dan berkata, Leo Zhao, apakah temanmu ini tidak waras? Leo Zhao berkata, dia dulu cukup normal ketika dia berada di panti asuhan, tetapi kami tidak bertemu selama 15 tahun. Aku tidak tahu bagaimana dia menjadi seperti ini sekarang. Charlotte Xiong memperingatkan, orang ini mungkin sakit jiwa, jangan berurusan lagi dengannya di masa depan, mengerti? Leo Zhao tersenyum pahit dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia mengemudikan mobil, membawa istri dan putranya ke kota Jiang. Sementara mobil mereka masih melaju kencang di jalan raya. Louis Lu sudah kembali ke kota Jiang. Kecepatan sepeda ontelnya tidak sebanding dengan transportasi biasa. Bahkan gunung dan sungai berbahaya tidak masalah sama sekali bagi Louis Lu. Selama dia mengikuti navigasi peta di ponselnya, dia akan meluncur dalam garis lurus kembali ke kota Jiang. Sampai di klinik Xinglin, Elsa Lin sedang memberikan suntikan kepada seorang pasien. Ketika dia membungkuk, lengkungan tubuhnya yang eksplosif ditampilkan dengan sempurna. Louis Lu melihatnya sedang sibuk, jadi dia tidak terlalu mengganggunya. Dia datang ke apotek Tiongkok untuk membantu membuat resep obat. Sekarang Agus Yu juga sudah terbiasa dengan cara ini. Dulu, ketika Louis Lu pertama kali mengatakan bahwa dia akan datang untuk membantu membuat resep obat, Agus Yu merasa tersanjung. Dia mengatakan bahwa Louis Lu adalah seorang guru, dia seharusnya membiarkan Louis Lu duduk merawat pasien dan dia akan membuat resep obatnya. Ini karena biasanya yang bertanggung jawab membuat resep obat adalah anak magang dan sejenisnya yang tidak berstatus tinggi. Namun, Louis Lu berkata dengan acuh tak acuh, pasien-pasien ini semua ada di sini karena reputasimu, jadi kamu bisa merawat pasien dengan tenang. Ketika kamu menghadapi kasus penyakit yang sulit, baru kamu carilah aku. Jadi Agus Yu tidak mengatakan apa-apa lagi. Senior Yu. Pada saat ini, Leo Zhao dan istrinya akhirnya tiba di klinik Xinglin. Putra mereka masih menangis dan suaranya sudah benar-benar serak. Charlotte Xiong berkata dengan cemas, Senior Yu, cepat bantu lihat apa yang salah dengan putraku, dia sudah menangis hampir 3 jam sekarang. Biar aku lihat. Agus Yu maju dan memeriksa anak itu dengan serius, tetapi setelah itu dia heran dan berkata, ini aneh. Badan anakmu tidak apa-apa, kenapa bisa menangis seperti ini?
Apakah dia ada memberitahu kalian apa yang salah? Charlotte Xiong menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menangis, itu sebabnya kami merasa aneh. Agus Yu memeriksa anak itu lagi, tapi tetap saja tidak menemukan apapun. Charlotte Xiong berkata, Senior Yu, aku tidak bermaksud menyinggung perasaan Anda, tetapi aku mendengar bahwa Anda memiliki seorang guru yang merupakan dokter ajaib. Bisakah Anda meminta guru Anda untuk membantu memeriksa penyakit anakku? Jika tidak, kami benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Suaranya hampir menangis. Agus Yu mengangguk dan berkata, kalian beruntung, guruku kebetulan ada di klinik Xinglin hari ini. Aku akan pergi ke apotek Tiongkok dan memintanya datang, kalian duduklah sebentar. Terima kasih, Senior Yu. Leo Zhao dan istrinya menunggu beberapa saat, kemudian mereka melihat Agus Yu dengan hormat membawa seorang pemuda kepada mereka dan berkata, ini adalah guruku, Dokter Ajaib Lu. Biarkan dia membantu melihat penyakit anakmu, halo. Agus Yu tiba-tiba menemukan bahwa pasangan di depannya tidak berbicara. Wajah mereka dipenuhi dengan ekspresi terkejut. Adik Lu. Sesaat kemudian, Leo Zhao kembali sadar dan menatap Louis Lu dengan tidak percaya. Adik Lu, ini dipenuhi dengan nada tidak percaya. Charlotte Xiong juga sama, kepalanya tidak bisa menoleh sejenak. Apa sebenarnya yang terjadi? Mereka telah berkendara ke kota Jiang lewat jalan bebas hambatan. Kecepatan mereka sudah sangat cepat, tetapi mereka dengan jelas ingat bahwa Louis Lu mengendarai sepeda, bagaimana dia bisa lebih cepat dari mobil. Benar-benar tidak bisa dibayangkan. Louis Lu memandang keduanya yang sedang tercengang dan berkata sambil tersenyum, aku sudah bilang kita akan segera bertemu di kota Jiang. Kata-katanya berhasil membangunkan Leo Zhao dan istrinya. Jika tidak, mereka pasti mengira pemuda di depan mereka adalah kembaran Louis Lu. Tapi segera setelah itu, Leo Zhao dan istrinya bahkan lebih terkejut lagi. Karena baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa Louis Lu sebenarnya adalah guru dari Agus Yu, seorang ahli pengobatan tradisional Tiongkok. Kemampuan medis yang luar biasa seperti apa yang dia miliki untuk dihormati sebagai guru oleh Senior Yu pada usia 20 tahun. Keterkejutan semacam ini sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Louis Lu berkata, jangan bengong. Serahkan putramu padaku, aku akan membawanya ke ruang akupuntur. Jika tidak ada masalah yang tak diduga, aku bisa menyembuhkannya dalam 10 menit. Baiklah. Charlotte Xiong masih dalam keadaan tertegun sampai sekarang. Seperti boneka, dia menyerahkan anak itu kepada Louis Lu. Bersambung. Hey.